teman-teman, saat ini kita akan mengulik mengenai warung kopi Marhenis yang berada tepat di depan Hotel Cambridge. Di sini merupakan tempat yang bisa dibilang elit, tetapi ada warung kopi yang bisa dibilang masih tradisional gitu. Itu yang menjadi daya tarik kita pada saat ini. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Kamarul Zaman. Halo, apa kabar Bapak? Ya, baik. Sehat-sehat, baik. Di sini apa aja nih Pak kegiatannya? Kegiatan saya? Ya. Saya kalau di rumah kegiatannya inilah, ini kebetulan tempat tinggal saya. Jadi saya kemarin itu pensiun. Sudah pensiun dari PNS, saya membuka inilah tempat kegiatan. Yaitu merupakan warung kopi. Jadi tempat ini saya buat adalah untuk teman-teman yang sudah pensiun kumpul di sini, atau ada kadang-kadang teman-teman yang berita-berita sakit atau meninggal itu udah sampai ke sini aja. Jadi kita dari sinilah kawan-kawan yang pernah satu pekerjaan sama saya sering di sini gitu. Itu aja. Oke, ini kan ada warung kopi Marhenis ya Pak. Apakah ada makna dalam kata Marhenis itu atau memang nama anak Bapak gitu? Oh enggak. Gimana? Marhenis semua itu kan salah satu ajaran oleh Presiden pertama kita, Bung Karno. Oh ya, benar. Nah, ajaran dari dia itu. Kebetulan kan saya aktif di organisasi Gemini yang memakai ajas Marhenis semua itu. Jadi saya buatlah warung kopi saya ini Marhenis. Marhenis ya. Oke. Bapak ada konsep nggak kenapa buat warung kopi di tengah inti kota seperti ini? Apalagi kan ini kan depannya Hotel Cambridge ya Pak. Sebenarnya kan kalau kita buat kopi di sini itu kan warung kopi, konsepnya bukan, nggak ada konsep sebenarnya. Kita hanya tempat berkumpul, tapi ini kan sangat menyolok. Satu, tempat orang ekonomi yang mampu. Satu, kita menampung orang ekonomi yang tidak mampu. Misalnya supir, bos-bosnya kan ya ke seberang lah, ke Cambridge, ke mall. Ya supir-supirnya ya di sinilah nongkrong. Di mana dia mau nongkrong? Kalau nongkrong sana kan dia nggak mampu. Oh, jadi dengan adanya warung kopi ini juga adanya perbedaan kelas yang kerap kali didiskriminasi gitu ya Pak? Atau gimana? Bisa dijelaskan? Saya bukan bilang kelas, tapi itu tadi kita masih menerima yang ekonominya di bawah. Kalau yang di sana kan sudah ekonomi menengah ke atas. Di sini kan ekonomi menengah ke bawah. Yang ketidakmampuan dia untuk duduk di sana ngopi. Kalau sana mungkin kopi satu cangkir sampai 25.000, ya kan? Atau ada yang bermacam-macam lah. Ini kan menarik ya Pak. Kalau kita berbincang dengan yang masih tradisional, rumah tradisional, masih zaman dulu ini ya Pak rumahnya. Kira-kira ada nggak kepikiran buat mau renovasi gitu rumahnya, mau bangun lebih bagus lagi atau gimana Pak? Kenapa kita mesti bangun lebih bagus lagi? Ya kan, memang inilah dia ciri khas dulu. Di sekitar ini dulu pada tahun 1963 ini dibangun. Ini nggak boleh ada ruko-ruko. Itulah peraturan pemerintah wali kota dulu. Ini memang tempat tinggal, kawasan pemukiman. Seperti daerahnya Polonia, ya kan, Elizabeth apa itu semua. Nah itu mana boleh dibangun ruko atau dibangun apa? Memang planningnya adalah untuk tempat tinggal. Sama itu daerah Medan Baru. Oke, mungkin kita boleh singgung nih mengenai peraturan Kota Medan yang saat ini kalau bisa. Kan tadi Bapak sempat katakan kalau ini adalah tempat permukiman gitu ya, yang dimana adalah tempat tinggal masyarakat. Nah, gimana tanggapan Bapak kalau yang saat ini justru itu berbanding terbalik, yang ada
rumah yang di pinggir-pinggir seperti ini justru disulap jadi kafe, jadi hotel dan sebagainya. Itu kan udah berbanding terbalik dengan perda yang dibangun pada saat itu ya. Kita nggak tahu juga apakah itu perda yang lama sudah diganti kan gitu. Iya. Bisa aja kan perdanya diganti untuk mengizinkan jadi ruko-ruko, jadi tempat bisnis, kayak apa kan gitu. Jadi kayaknya nggak beraturan ya Pak ya, kawasan Medan. Nggak ada. Kasih kode lagi ngomong. Kayaknya antara kawasan bisnis dan pemukiman itu udah nggak jelas lagi ya. Yang kawasan pemukiman jadikan bisnis gitu ya, kebanyakan gitu ya. Kalau Om sendiri udah berapa lama Om tinggal di sini? Apa? Udah dari tahun berapa tinggal di sini? Cuman saya bilang, saya dari mulai lahir di sini, Tahun 52. 52 ya. Berarti dulu kawasan ini masih sepi lah Om ya. Ya, Berarti ini semua dulu perumahan Om. enggak. Ini kantor perkebunan depan. Iya, saya pernah lihat dulu Perkebunan ini Sipep. rumah-rumah lama kan. Ya, Itu memang dari awalnya kantor Sipep Om. ya Sipep Oh. Anglo Sumatera. Iya ya. Saya Nah, pernah dulu lihat. Jadi pas waktu tahun 64, 65 itu dinasionalisasikan oleh Bung Karno dari pemerintah itu. Iya. Sama nah dengan Longsum dulu, Iya. namanya PP Dewi Kora, sempat nggak? Iya, tahu? Dwi Kora. Yang pertama kan Horizon. Nah, Horizon. Baru Jadi ganti Dwi PP Dewi Kora, Kora. baru Itulah Longsum. dinasionalisasikan perkebunan asing atau usaha-usaha asing Iya. yang ada di Indonesia. Apakah itu minyak, Iya. apakah itu perkebunan. Tapi setelah Orde Baru kan diberikan lagi kepada mereka, kita ambil apanya aja, Bang, Iya. pajaknya. Tapi Om berarti dari awal itu dulu memang kantor Sipep ya? Iya, dari punya awal. mereka ya? Iya. Dulu Belanda, dari Belanda Iya. Belgia. Belgia. Sempat Jerman juga. Iya. Oh, jadi saya dulu kan Om tahun 85-an itu kan saya main bola ya, naik sepeda saya dari STM sana ke kebun bunga itu. Ya. Ya, suka lewat sini. Ini banyak Ya. rumah-rumah tua Ya, dulu. ya, betul. Di sekitar sini. Betul. Masih asri kawasannya. Ya. Jadi masih ingat gitu ya Bang? Oh, masih Kalau ingat. Kalau dulu ini masih Iya. reformasi gitu ya? Iya. Masih bisa digambarkannya itu rumahnya Iya. seperti rumah dekat Elizabeth, Iya, gedung-gedung satu. Gedung-gedung satu. Ada beberapa rumah Ya. itu. Asri gitu di dalam Ya. itu dulu. Jadi memang kawasan sini dulu sampai ke Patimura Medan Baru Ya. itu pemukiman Om ya, Kemungkinan sampai Sudirman lah. Sudirman Kan ya. belok kiri Sudirman. Kalau lempang lurus kan arah Patimura. Tapi mungkin Om ada keterkaitan dengan perusahaan perkebunan waktu itu ya. Ada. Iya, soalnya kan saya lihat itu kayak gedung PTP itu kan, itu dari dulu kan memang kantor perkebunan tuh sampai sekarang perkebunan ya kan. Yang depannya juga itu. Jadi mungkin dulu inilah kawasan elit yang untuk perumahan-perumahan petinggi-petinggi perusahaan ya Om ya. Karena gini, ini dari dulu sudah jalan raya Iya. untuk orang-orang Belanda ke Brastagi. Dari sini Om ya. Dari sini jalan. Ini akses satu-satunya. Ya, Iya. dulu namanya ini Padang Bulan. Oh. Terus sampai ke sana Padang Oh, Bulan. dari Ujung sini, oh, dari bundaran sana, sampai ke sana sampai itu ke Padang Bulan. Oh. terakhir diganti namanya jadi Patrice Lumumba. Karena kesimpatisan kita kepada Patrice Lumumba, pejuang Kongo Oh. yang mati ditembak. Iya. Jadi dibikinlah Patrice Lumumba ini terus sampai sana. Belakangan timbul G30S, dibikinlah Es Parman. Esparman ya. Nah, jadi dari sini sampai sana Itu Es Parman, setelah tapi Orde Baru itu. sekarang terpotong-potong. Patimura. Sana ada Jamin Ginting, ada Patimura. Dulu nggak, dari sini sampai Brastagi itu Padang Bulan lah namanya. Nah, terus Tapi Om, masih satu arah nggak jalannya? Nggak, belum lah. Oh, belum ya. terus Om ini mau nanya Om. Di situ kan ada kawasan namanya kebun bunga ya Om ya. Nah, Nah, itu awalnya itu memang ada kebun bunga di situ. Om? Dulunya. Mungkin ya, kebun bunga itu kan namanya hanya di pinggiran-pinggiran stadion itu dulu ditanami bunga. Oh, Jadi bilanglah kebun ya. bunga. Kan itu adanya PON ketiga tahun 52 sama dengan teladan dibentuk dulu dibikin. Tapi bukannya kebun bunga dulu Om, baru teladan. Kebun bunga kayak dari Enggak. zaman Belanda itu. Enggak, Enggak ya? dia itu sama dia karena disitulah
tempat cabang tenis. Kan ada lapangan tenis, ya. beberapa cabang tenis. Dia itu ada lapangan hoki. Oke. Nah, dia itu ada lapangan bola. Bola. Jadi lapangan bola ini sebelum masuk dia ke kejuaraan apa namanya, juara pool, dia belum. Tapi kalau nanti masuk juara pool baru dia Langsung bertanding di teladan. Itu dia yang setahu saya pun masih anak-anak pada waktu itu. Jadi saya waktu masih kompetisi PSMS itu masih bergulir, sering juga saya nonton di kebun bunga itu. Ya. Ramai dulu kebun bunga itu. Itulah dia. Jadi kalau dulu bola itu kan memang ada klub-klubnya. Iya. Om apa dulu yang tahu klub bola? Ya banyak lah, Dinamo, Ya. Medan Putra, Putra, Bintang Utara. Bintang Utara. Bintang Utara itu sebelum jadi pecah Bintang Utara dia tukar nama, dia Ajax namanya. Oh, Ajax. Ya. Nama Belanda ya. Nah, Ajax. Tahu-tahu dia tukarlah Bintang Utara. Bintang Utara, Bintang Selatan. Nah, ya baru kan? lah Bintang Selatan tuh baru tuh. Iya. Apa namanya? Yang lama itulah Medan Putra, Dinamo. Dinamo itu kan meniru apa? Kesebelasan Soviet. Di Soviet. Hmm. Dinamo, iya. Dinamo. Bajunya pun merah-merah tuh. Iya Om ya. Jadi Om, Om menjadi saksi lah ya, perubahan yang terjadi di sini ya. Dari sepi mungkin sampai jadi pusat bisnis kayak gini. Jadi Om, ini kan karena udah jadi pusat bisnis, otomatis kan harga tanah kan naik di sini Om ya. Nah, Ya. itu saya mau tanya, PBB-nya berapa nih Om? 16 juta. 16 juta. Luar biasa juga Om ya. Ya. Jadi memang dengan berubahnya fungsi kawasan itu akan menaikkan harga PBB itu Om ya. Pastilah. Iya. Keduanya nanti kan di sini jadi tempatnya rame, jalan Ya. apa kan gitu. Kalau aslinya Om, penduduk kawasan sini itu suku apa Om? Mendeling. Mandeling ya. Banyak. Mandeling Orang banyak ya. Mendeling banyak. Ada Melayu lah mungkin juga ya sebagian ya. Melayu ada sedikit lah daerah. Iya, saya lihat jalan Ibus, jalan Majapahit itu Belakang. banyak Jalan orang Melayu. apa namanya? Melayu juga. Ya. Peringkat. Arab pun ada situ. Iya, Jalan iya, Mergat iya. tuh Arab. Betul ya. Orang Arab. Jadi Om memang Medan dari dulu itu udah multi etnis Om ya. Ya. Udah banyak suku-suku dan etnis lain ya di Medan ini Ya, ya. pasti Iya ya. ada. Kenapa? Kalau enggak itu kan tidak ada diciptakan Belanda golongan timur asing, undang-undang untuk golongan timur asing. Iya. Ini kan perbedaan yang nyata dibikin penjajah sama bangsa ini. Itu memang diskriminasinya nyata dulu itu Om ya. Nyata lah, karena undang-undang mereka lebih dilunakkan. Nah, Kalau terus- kita kan ditekan terus. Tapi kan Om dulu kan kita punya sultan Om. Itu bukannya terbagi Om antara hukum Belanda sama hukum Nggak. sultan? Enggak Om, enggak berlaku untuk kita. Ada. Kita taunya mungkin ada perjanjian tertentu lah sama sultan gitu. Kalau hukumnya ya hukum Belanda. Tetap dipakai hukum Belanda. Ya, sampai sekarang kita pakai hukum Belanda. Iya, loh. Itu perdata apa itu kan bahasa Stadblok itu kan hukum Belanda. Jadi- Lembaran negara itu kan Iya. banyak. Tapi Dari kalau tapi hukum-hukum adat hukum apa itu dulu nggak berlaku di zaman Belanda Om. Ada, Ada. tapi Belanda tidak mau mengapa dikesampingkannya aja itu kan. Kan Kan ada sih. Cuma Ada ya? itu dia yang mengesampingkan, dia lebih menghargai apa itu tadi. tapi kan Om kedudukan sultan dulu kan secara politik diakui Belanda Om. Hah? Waktu sebelum merdeka kan Ada yang diakui Belanda, ada yang enggak kan. iya kalau Macam Sultan Hamengkubuwono mana diakui Belanda Tapi ya. kalau Delhi kan diakui Belanda kan Om Ya, dulu. soalnya pengakuannya itu pun kita nggak tahu pengakuan bagaimana. Iya. Apakah soal tanahnya dipakai sebagai tembakau Delhi dulu Ya. terkenal dengan tembakau Delhinya. Soalnya kan saya ada baca lah sedikit ya tentang sejarah Sultanan Delhi ini. Jadi kan Sultan Delhi ini memang satu-satunya daerah, ada beberapa lah yang diakui secara politik kekuasaannya. Artinya tidak dijajah secara langsung gitu. Tapi memang sejak 1900-an wilayah Delhi ini dimasukkan ke dalam wilayah Hindia Belanda gitu. Sejadi. Karena kan di sini tempatnya ya dekat dengan kebun, dekat dengan Belawan kan, bawa barang-barangnya, Iya. dekat dengan stasiun kereta api kan. Jadi kan dulu Om, saya lihat kan di Medan ini kan
ada kawasan itu yang spesialis. Memang kalau kawasan ini suku ini, kawasan ini suku ini, itu memang dibagi dulu sama Belanda. Tapi kok misalnya Itu kita kan kebetulan aja. kebetulan ya. Maka saya mau opung saya ke sini dia beli tanah. Datang lagi famili Oh. opung saya beli lagi sana kan jadi satu orang ini satu kampung. Ya misalnya kan kalau Macam orang Sungai Mati itu Iya. kan banyak orang Mendeling juga ya, itu. kayak Kota Matsum kan orang Minang. Minang. Ya kan? Melayu banyak, Minang Ya, banyak. artinya terus kalau orang Jawa tuh di pinggiran ya kan, Ya. pinggiran kota. Nanti ada orang Aceh, ada terus orang Aceh di Gat Subroto itu kan banyak, orang Karo di Jamil Ginting. Saya pikir memang dari dulu itu udah Ya. ditempatkan Karena berdasarkan keluarga famili aja mungkin dia beli situ ya Iya. udahlah berkelompok lah mereka. ya. Kan itu. Artinya kan Macam daerah Sungai Deli, Jalan Adam Malik sekarang itu kan Mendeling semua dulu. ya, Orang Mendeling semua punya kebun rambutan, punya kebun apa. berarti memang orang Mandailing ini sama kayak orang Minang Om ya, suka merantau ya. Ya gitu Mendiami lah. suatu Ada tempat. ada yang merantau, ada yang enggak. Tapi rata-rata kan sukses ya orang-orang Mandailing ini kok saya lihat. Yang sukses juga, yang enggak juga. Kalau enggak kasih rezeki sama Tuhan mah sukses dia. Tergantung sama takdir Tergantung, gitu ya. betul. Terus kan Om, pernah saya baca itu orang Mandailing itu ada yang nggak mau disebut suku Batak, jadi merasa bahwa Mandailing suku sendiri. Itu kayak mana menurut Om itu? Nah, itu juga memang begitu. Nenek saya pun nggak mau dibilang Batak, Mandailing lain. Gitu Apa ya. alasannya Pak? Nah, tahulah, entah dia tidak ada alasan yang apa Iya, dipikirnya gitu. Cuma dia bilang kalau itu Batak itu kan. Nggak mau dia. Iya. Itu kan. Padahal kalau kita baca asalnya Iya. Marga Nasution itu kan dari Siahaan, dari Iya ya. dari Tapanuli yang jago main judinya ini Iya. pindah adalah ke Tapsel. Kan itu kalau kita baca buku-bukunya. Jadi sebenarnya Tapi kebenaran itu kan kita juga nggak tahu karena keberadaan kita pada waktu itu belum ada kan. Iya. Tapi mungkin kalau menurut saya itu satu bangsa ya. Mungkin Batak itu sebuah bangsa ya. Kalau saya lihat satu bangsa lah semua Indonesia. Iya. Ya Satu terus bangsa, satu negara Nah, ya. gitu ya. terus Om, ini kan rumah Om ini kan berada di kawasan bisnis yang padat ya. Mungkin tawaran-tawaran untuk dibeli sama orang pasti ada lah itu Om ya. Pasti ada, tapi kita kan belum mau. Tapi Om tetap ingin mempertahankan inilah ya. bentuk Karena kan aslinya. historis kita. Iya, betul-betul. Kenapa historis? Ya kita lahir di sini. Iya. Jadi kalau ada istilah sekarang, wah saya PS, pemuda setempat. Saya kakeknya PS ini. Lahir di sini. Kan? Iya, iya, iya. Jadi nggak pernah sedikit pun Om tergiur untuk itulah ya, menjual atau menjadikan tempat ini jadi tempat bisnis juga. Nggak ada niatan ke situ Om. Kita seperti yang dulu aja, Ya. ya kan? Iya. Untuk apa kita payah-payah? Iya. Seperti yang dulu ya. Seperti Nah. yang dulu nyantai-nyantai Iya, ya Om ya. Yalah, menikmati masa tua ya kan Om ya. Terus kan Om menyikapi perkembangan Kota Medan ini kayak mana sih? Dari pembangunannya dan segala macam gimana Om sekarang ini? Ya, kalau pembangunannya kan memang maju pesat Maju pembangunannya, pesat, ya. tapi pembangunan apa? Plaza kan? Iya ya. Pusat bisnis ya. Plaza-plaza yang bangun. Ya kan? Tapi kan Om itu kan bisa menarik lapangan pekerjaan itu kalau Hah? bangun-bangun plaza itu. Kira-kira kan bisa menarik lapangan pekerjaan. Gimana kalau menurut Om itu? Kalau maju plazanya. Iya. Kalau kemarin dekat masalah COVID itu kan banyak dikeluarkan tuh. Mana ada diterima lagi? Iya ya, terus udah keluarkan nggak masuk lagi tuh? Mana udah tutup dia perusahaannya. Sepi lah ya sekarang Om. Sepi lah, mana ada lagi. Sedangkan kita jual kopi yang murah aja payah kan. Tapi Om, kalau menurut Om gimana ya? Kalau di Malaysia tuh kan mereka tuh ada kota kayak Malaka ya kan, Penang itu mempertahankan bangunan-bangunan lama itu kayaknya bagus juga Om ya. Jadi ini ya, kalau mau dibangun kota yang baru kayaknya jangan di kawasan yang lama itu ya. Betul, kau pinter kau. Ngapain? Namanya pengembangan kota. Iya. Seharusnya pengamat. dibangun di luar. Dibangun macam Marelan, Betul. macam daerah Sungga, Tembung sana ya Tembung gitu ke ya. sana, dibangun kota baru.
Jangan yang sudah Nah, lama jangan ini yang sudah ada dihancurkan. nah, di apa? Gitu Di kayaknya. Pineng masih banyak. Iya, Pineng Malaka ya Nah, Om ya. Malaka. Itu seharusnya yang dilakukan. Jangankan itu. Surabaya aja masih banyak. Semarang Om. Ah, Semarang kan sekarang kota tuanya kan Iya. jadi destinasi wisata kan Om. Surabaya itu banyak. Di kota tua Jakarta ya kan. Iya sebaiknya kayak gitu ya Om. Ya. Memang tengok London kan Om. London itu kan dari dulu sampai sekarang ya kayak gitu aja kotanya. Jadi kan begini itu, kalau kau lihat bangunan di Pineng Iya. itu kan seperti bangunan Longsum sini. Iya. Apa namanya arsiteknya Arsiteknya turnya sama. itu memang begitulah dia. Tapi apa kan Om, Lonsum itu punya kantor cabang Om di Singapura. Bentuknya sama Om gedungnya. semua sama. Yang di London itu sama. Di Pineng itu yang dekat apa itu? Dekat pelabuhan itu kan sama. Iya. Bukan Longsum lah, Iya. kantor-kantor Iya. tahap mereka Ya lah. ciri bangunan Inggris lah ya Om ya. Inggris. Makanya kita di sini pantang apa sedikit roboh kan. Iya, dulu kan terkenal Lonsum itu karena liftnya Om ya. Lift Ya. pertama di Medan itu kan di Gedung Lonsum. Ya, masih pakai kerangkeng gitu. Iya, kerangkeng. Nah, kata. Di kerek gitu Ya. kan. Saya sempat lah ngerasain itu Ya. dulu Om. Karena papa saya kan di situ kan, di kantor itu dulu. Oh, jadi kini lama di kisaran. Kami pindah-pindah Om. Saya kan lahir di kebun juga di Turangi, di Langka. Di kisaran tuh 2 tahun tapi bolak-balik lah gitu. Kalau orang kebun ini kan nggak lama-lama dia Om. Pindah, benar-benar pindah ya kan. Jadi ngerasain tinggal di kebun tuh saya sampai SD lah Om. Ya. Setelah itu tinggal di Medan. Karena kan pindah-pindah aja sekolah ini susah Om. Jadi makanya akhirnya kita tinggal di Medan. SD itulah balik ke Medan. Jadi dulu kan Om, Medan ini kan masih sunyi jalan-jalan itu kan, masih. Ya, masih. Kalau sekarang aduh, ampun. Sekarang kan kenapa sekarang itu padat? Satu pertambahan Udah penduduk. penduduk. Keduanya tidak ada pembatasan mobil. Iya. Kalau macam Singapura atau Malaysia itu kan ada pembatasan. Mobil. Penghancuran mobil itu kan ada. Udah itu kan Om, itu seperti tadi yang kita bilang itu Om, pembangunan itu hanya dipusatkan di kota ini. Dibongkar itu ya. Dibongkar. Sayang kali itu kan. Sayang, ya. Bangunan lama itu. Oke. Ada yang banyak nih yang mau ditanya juga. Kira-kira ini tanahnya berapa luas, Om? Rasa ke sana 40. Ini cuman satu ini aja Kak atau yang sebelumnya? Sana, Oh, sana juga ikut ya? 40 lah Oke. sampai sudutnya. Oke. Sebelumnya itu, ini kan ada juga kafe, ada juga hotel gitu ya. Untuk proses pembangunan ada izin nggak? Proses pembangunan apa? Proses pembangunan kafe atau hotel Enggak, yang kita kan- berawal-awal gitu? Kita kan kafe apanya kita ini? Namanya biasa-biasa aja, bukan kita kafe yang itu kan. Kita kan warung kopi kok. Bukan Om. Maksudnya kan tetangga Om ini kan ada yang kafe. Terus di depan Om itu kan ada hotel juga ya. Iya. Nah, untuk proses pembangunan itu adakah izin terlebih dahulu? Namanya kan kalau setahu saya yang bertetangga pasti kan ada izin depan, belakang, samping, kiri, kanan. Nggak ada tanya sama kita. Oh, jadi itu udah proses pembangunannya itu langsung jadi. Jadi Oke. Ada yang menarik nih Om. Ini ada foto. Boleh diceritakan nggak ini mengenai apa Om? apanya? Foto ini, kan foto apa tuh? Adik tadi nanya Mm-mm. kegiatan sehari-hari apa. Iya. Kalau kegiatan sehari-hari olahraga saya ya di sini. Apa tuh Om? Boleh Di dijelasin? karate. Saya ketua yayasan karate Inkai. Om, Jadi ya itulah kegiatan saya hingga saat ini? sampai Sampai saat ini ya. Jadi, Jadi ini kemarin kan mereka menerima ijazah dari Jepang. mm-mm. Jadi kebetulan dikirim aja ijazahnya, dipercayakan sama kita menyerahkannya. Kitalah menyerahkan sama mereka-mereka ini. Berarti untuk penyerahan ijazah itu memang langsung didatangkan dari Jepangnya Ya, langsung kita ya. menyerahkan kepada mereka. Ya. Oh gitu ya, benar. Saya juga mau nanya nih, di sini kan ada penghijauan. Kalau di tempat-tempat lain itu kan hijaunya tuh udah sangat sedikit ya, karena adanya pemotongan dan padat penduduk itu. Nah, gimana sih Bapak melihat di sekitar Bapak itu udah nggak ada lagi penghijauan gitu? Boleh kasih tanggapan nggak Pak kalau mengenai itu itu? ya perlulah.
Pertama-tama peresapan air. Hmm? Kita nggak pernah banjirnya. Hmm. Mudah-mudahan. Kan ada peresapan airnya. Ya. Jadi keduanya kita nggak perlu kali pakai apa. Yang dingin. AC. Iya, AC. Udah sejuk Kita ya, Om ya. kita nggak perlu kali pakai AC. Kan memang bangunan lama ini kan Om dirancang untuk itu Om ya, supaya dingin ya di dalam itu. Itulah dia tadi kalau bangunan Belanda ventilasi udaranya itu besar. Iya. Mana ada dia pakai AC dulu. Iya. Kau tengok itu macam longsum teman ada. Iya, nggak pakai Tapi ventilasi udara itu masuk, angin itu masuk. sirkulasi udaranya bagus. Itu beda bangunan zaman Belanda sama Ya. bangunan sekarang Om ya. Bangunan sekarang ini kan panas ya, harus Ya karena nggak panas. pakai AC. Jarak satu tingkat Iya. aja begini. Iya. Plafonnya Berapa meter rendah. aja. Rendah. sirkulasi udaranya nggak ada. Nggak ada. Oh iya, Om, saya juga mau tertarik nih bertanya. Mungkin ada tadi, tapi belum kompleks ya. Ini udah pernah nggak ditawar sama orang lain, mungkin dari public figures atau mungkin dari politik atau bagaimana? Ada nggak yang pernah nawar tanah ini untuk dijual? Ada. Tapi saya nggak tahu dia orang apa. Orang politik atau orang apa saya nggak tahu. Tapi dia datang mengaku dia mau beli. Oke. Nah, tapi kan kita zaman sekarang kan sudah tahu sama tahu. Iya. Dia bilang dia mau beli, dia agennya. Iya, betul. Oke. Nah, ini ada cukup sedikit lagi waktu kita ya, Om. Jadi saya ingin mau nanya mengenai yang ikon Kota Medan itu yang dari Om ada di sini hingga saat ini, apa yang masih ini udah lama gitu. Ini yang baru dibangun. Boleh nggak dijelasin sedikit aja? Misalnya kayak Pos Indonesia yang berubah jadi Pos Blok sekarang. Boleh nggak salah satu dan yang lainnya gitu? Sebenarnya kita sangat kehilangan juga itu air mancur yang di depan kantor pos Iya, itu. itu sejarah itu. Nah, sejarah karena menurut kita orang tua kita dulu disitulah Titik nol itu. apa namanya sado-sado itu minum Iya, air mata-mata ya? Nah, air Kuda- apa kuda itu ya? Iya. kuda bendi gitu orang bilang Bendi, ya. bendi atau sado kita bilang. Jadi kalau Kertapi datang barulah mereka bergerak ke sana. Oh. Itu cerita orang tua kita belum. Satu minggu gitu ya. Ya. Dan dibangun lagi macam mana pun kan nggak serupa lagi dengan itu. Ada rasa yang kecewa atau sangat disayangkan gitu? Ya sayang lah kita. Macam mana kita membangun lagi, dibangun kan ada lain ya. Iya. Oke. Bukan sejarah lagi kan. Oke. Nah, saya itu kalau menurut pikiran saya di situ. Oke. Karena waktu kita kan sangat terbatas ya Om. Ada nggak yang disampaikan untuk generasi-generasi muda yang ingin menjaga Kota Medan ini, atau mungkin Om sendiri mau menyampaikan kepada pihak pemerintah pesan khusus gitu yang mau ingin disampaikan kepada mereka? Kalau untuk pesan pemerintah kita mana ada, kan ada DPR. Kan di situ. Oke. Ya kan pemerintah entah ada. Tapi untuk generasi muda ya marilah belajar sejarah Oh. biar mengetahui. Nah, jadi ada yang mengatakan tidak perlu belajar sejarah. Bagaimana kita mau menyusun program masa depan kalau sejarah tidak ada. Benar-benar. Nah, jadi saya itu aja pentingnya sejarah harus dipelajari. Kalau nggak dipelajari sejarah macam mana kita mau tahu? Kata si A, kata si B lah. Oke. Untuk saat ini, untuk episode pertama itu sekian seperti itu dulu ya Om. Terima kasih banyak sudah berbincang-bincang dengan kita mengulik mengenai sejarah Kota Medan. Bukan hanya itu juga, bahkan ada kisah-kisah juga di mengapa ini dibangun, kenapa ini tidak dibangun, kenapa ini tidak dirubah gitu ya. Banyak prosesnya yang sudah dilalui juga ya. Hingga saat ini sudah berusia 74 tahun, benar ya Om? Oke. Kira-kira seperti itu dulu teman-teman untuk pertemuan kita di episode pertama ini. Ikuti kita di Mimbar Podcast ini dan nantikan acara kita selanjutnya. Terima kasih.